Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan ya tentang program Stata ya. Nah, program Stata ini adalah merupakan salah satu software statistik ya. Seperti halnya SPSS ya, yang mungkin sering digunakan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu semua ya. Stata ini diciptakan oleh Stata Corps ya. Ini banyak digunakan di institusi pendidikan maupun di perusahaan-perusahaan dalam keperluan riset ya. Nah, seperti apa sih program Stata ini ya? Bisa kita lihat ini adalah tampilan program Stata ya, yang sudah dibuka ya. Nah, bisa kita lihat di layar ini ya, kurang lebih ada 7 bagian ya. Yang pertama di sini ada kolom utama ya. Ini berisi informasi tentang software ya yang kita gunakan ya. Kemudian di bawahnya ya, pada kolom ini juga ya, nanti ketika kita melakukan analisis data ya, baik entry data ya maupun hasil analisis data ya, hasilnya akan muncul di kolom pada bagian tengah ini ya. Kemudian di bawahnya ya ada kolom command ya, atau untuk memasukkan perintah Stata. Jadi Stata itu untuk bisa menggunakannya ya ada dua cara, dengan menggunakan perintah yang bisa dimasukkan di kolom ini ya. Yang kedua bisa menggunakan menu pull down ini ya, seperti SPSS ya. Nah, kemudian di sebelah kiri ya, nah sebelah sini ada kolom review ya. Kolom review ini untuk menampilkan perintah-perintah ya yang sudah pernah kita masukkan di dalam kolom command ini ya, dalam kolom perintah ini ya. Jadi nanti secara berurutan ya, sesuai dengan urutannya akan muncul ya semua perintah yang pernah kita input sebelumnya ya. Selanjutnya ya di sebelah bawah ya, sebelah kanan bawah ini ada kolom properties ya. Di sini akan menampilkan properti daripada suatu variabel ya, meliputi tipe variabel, kemudian ada labelnya ya, ada format ya, angka ataupun huruf ya, kemudian ada value label ya, jika ada variabel yang memang diberi nilai-nilai tertentu ya. Nah, kemudian di sebelah kanan atas di sini ada kolom variabel yang menampilkan nama variabel ya, nama-nama variabel. Misalkan kita memiliki 3 atau 5 variabel, nanti akan muncul di sebelah sini ya, kolom kanan atas ini ya, variabel yang telah kita input ya. Kemudian di atas ya, ini umum ya, di hampir semua software ada menu bar ya, ada file ya, edit, data, graphics ya, kemudian statistik ya, sampai dengan help ya. Kemudian di bawahnya ada toolbar button ya. Nah, lebih jelas bisa kita lihat di slide ini ya. Nah, di sini ada toolbar ya. Toolbar merupakan tampilan dalam bentuk icon ya, yang pada prinsipnya merupakan jalan pintas ya, ataupun shortcut dari beberapa fungsi ya yang terdapat di dalam menu bar yang sering digunakan. Nah, di sini toolbar juga digunakan untuk mempercepat proses dalam bekerja ya. Baik menu bar tadi ya, ada file, edit ya, maupun toolbar, masing-masing menu tersebut berfungsi memiliki fungsi ya. Di antaranya ya, menu file di sini berfungsi untuk membuka file ya, file data, do file, log file ya, menyimpan data ya, menjalankan do file, mengubah atau memberi nama file ya, melakukan ekspor atau import data ya, dan mencetak file. Kemudian yang kedua di sini ada menu edit. Ini berfungsi untuk melakukan copy paste ya, copy paste ya, mengubah tampilan Stata serta melakukan pencarian data. Kemudian yang ketiga ada menu data
ya. Menu data ini berfungsi untuk mendeskripsikan data, ya, mengubah dataset, memunculkan dataset, ya, memunculkan variabel manager dan mengubah utilitas data. Kemudian di sampingnya ada menu graphics di sini, ya. Menu graphics berfungsi untuk melakukan analisis statistik, ya, baik secara deskriptif maupun analitik. Nanti mungkin contohnya di video saya selanjutnya, ya. Kemudian menu user berfungsi untuk menampilkan grafik, ya, menampilkan data statistik, ya, diantaranya. Kemudian yang keenam di sini ada menu user, ya, untuk menampilkan grafik, ya, data statistik, ya. Kemudian yang ketujuh ada menu window, ya. Menu window di sini berfungsi untuk menampilkan jendela-jendela kerja, ya, ini jarang digunakan sebetulnya. Dan menu help juga, ya, berfungsi untuk mencari bantuan, ya, baik secara offline dengan memanfaatkan panduan yang sudah ada, ya, dalam Stata maupun secara online yang terhubung langsung dengan situs Stata, ya. Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya ada beberapa toolbar di sini, ya, yang secara standar muncul, ya. Yang nomor 9 di sini ada toolbar open, ya, berfungsi untuk membuka file data, ya, membuka do file. Apa itu do file atau apa itu log file nanti saya jelaskan di video saya selanjutnya. Kemudian ada toolbar save, berfungsi untuk menyimpan data, ya. Kemudian yang ke-11 ada toolbar print, berfungsi untuk mencetak, ya, hasil analisis yang terdapat pada kolom hasil analisis tadi yang di bagian tengah itu, ya. Kemudian ada toolbar log, ini berfungsi untuk membuat, ya, atau memulai atau menghentikan atau menambah log file. Jadi dalam Stata ini salah satu kelebihannya adalah kita bisa membuat log file, yaitu merekam semua aktivitas kita, ya, di dalam menggunakan program Stata. Jadi nanti bisa tersimpan dan suatu saat kita bisa buka kembali, ya, log file tersebut. Kemudian toolbar viewer berfungsi untuk menampilkan bantuan atau help, ya. Kemudian yang 14, ya, ini toolbar berfungsi untuk menampilkan grafik, ya. Toolbar ini akan aktif apabila sudah membuat grafik di Stata. Kemudian yang ke-15 ada toolbar do file, ya. Do file editor berfungsi untuk membuat atau melakukan editing atau perubahan pada do file, ya. Jadi salah satu menu yang ada di Stata, ya, adalah bisa merekam perintah-perintah, ya, yang kita masukkan, ya, kemudian tersimpan dalam satu file. Kalau tadi log file itu semua output, ya, nanti terekam di dalam log file, tapi kalau dalam do file itu semua perintah akan terekam di dalam do file ini, ya. Suatu saat kita bisa buka kembali perintah-perintah yang pernah kita buat. Kemudian ada toolbar data editor yang nomor 16 ini, ya, berfungsi untuk menampilkan data-data yang dimiliki namun tidak dapat melakukan perubahan data, ya, hanya melihat, ya. Ada toolbar browser, ya, berfungsi untuk menampilkan data-data yang dimiliki serta dapat melakukan perubahan data, ya. Bedanya kalau yang ini hanya melihat, kalau yang di sebelahnya yang nomor 17 itu browser itu bisa melakukan perubahan data. Kemudian yang ke-18, ya, toolbar variabel, ya, variable manager, ya, berfungsi untuk menampilkan jendela variable manager yang berisi semua daftar variabel, ya, beserta karakteristik dari setiap variabel yang ada. Kemudian yang ke-19 itu toolbar more, berfungsi untuk melanjutkan tampilan output di layar kerja hasil. Dan yang ke-20, ya, toolbar break, ya, berfungsi untuk memotong tampilan output di layar kerja hasil. Ya, sebetulnya masih banyak lagi tampilan-tampilan, tapi ini yang paling sering digunakan, ya. Terus yang secara standar juga muncul di tampilan layar kerja Stata ini, ya. Baik, itu sekilas terkait dengan menu bar dan toolbar, ya. Oke, di selanjutnya, ya, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan, ya, terkait bagaimana melakukan entry data, ya, di program Stata ini, ya. Jadi untuk mengentry data di program Stata ini bisa dilakukan dengan dua
cara ya. Yang pertama bisa mengetik manual ya, mengeditnya secara manual, menginput secara manual satu persatu ya, dengan menggunakan perintah atau juga dengan menggunakan pull down ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua kita bisa mengimportnya dari program lain ya. Saya contohkan di sini dengan menggunakan file Excel ya. Baik, bagaimana cara melakukan import data ya dengan menggunakan program Stata ya dari menu Excel ya. Akan saya sampaikan di video saya selanjutnya ya. Itu saja ya, sedikit pengetahuan terkait dengan program Stata ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.